Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua, tergantung teman-teman menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 dengan anggota Muhammad Faisal Faik dengan NIM 82, Wanda dengan NIM 85, dan Sri Inayah dengan NIM 86 akan memaparkan mengenai perangkat manajemen lingkungan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih perangkat manajemen lingkungan? Perangkat manajemen lingkungan adalah alat dan teknik yang digunakan untuk mengelola dampak lingkungan dari kegiatan manusia. Perangkat ini dapat digunakan oleh individu, organisasi, atau pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan seperti melindungi lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, menurunkan biaya, serta meningkatkan citra perusahaan atau organisasi. Perangkat manajemen dibagi ke dalam 4 tingkatan atau level. Pertama itu ada project level. Pada tingkat project, perangkat manajemen lingkungan dapat digunakan untuk mengembangkan rencana manajemen lingkungan untuk proyek, mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan proyek, memantau dan mengevaluasi kinerja proyek. Salah satu contoh dari project level ini adalah AMDAL. AMDAL sendiri merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan salah satu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Kemudian untuk tingkatan kedua itu ada ekosistem level. Lingkup ekosistem pada perangkat manajemen lingkungan penting untuk dipertimbangkan, karena ekosistem merupakan unit fungsional terkecil dari lingkungan hidup. Ekosistem memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia, seperti menyediakan sumber daya alam, mendukung keanekaragaman hayati, dan mengatur iklim. Ketiga yaitu ada nasional atau kabupaten level. Lingkup nasional atau kabupaten level ini penting untuk dipertimbangkan karena kegiatan dan proyek yang terjadi pada tingkat nasional dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Terakhir yaitu global level. Lingkup global pada perangkat manajemen lingkungan penting untuk dipertimbangkan karena kegiatan dan proyek yang terjadi pada tingkat global dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Perangkat manajemen lingkungan pada lingkup global dapat membantu untuk menciptakan kerangka kerja yang diperlukan untuk melindungi lingkungan global. Selanjutnya adalah kolaborasi manajemen lingkungan. Kolaborasi manajemen lingkungan adalah kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengelola dampak lingkungan dari kegiatan manusia. Pemangku kepentingan tersebut dapat mencakup pemerintah, organisasi swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Kolaborasi manajemen lingkungan penting untuk dilakukan karena dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan lingkungan, meningkatkan pemahaman tentang masalah lingkungan, serta meningkatkan dukungan masyarakat untuk pengelolaan lingkungan. Kolaborasi manajemen lingkungan dapat dilakukan pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat global. Pada tingkat lokal, kolaborasi dapat dilakukan antara pemerintah daerah, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah untuk mengelola lingkungan di suatu wilayah tertentu. Pada tingkat global, kolaborasi dapat dilakukan antara negara-negara untuk mengatasi masalah lingkungan global seperti perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Adapun tantangan dalam kolaborasi manajemen lingkungan, di antaranya adalah perbedaan kepentingan. Pemangku kepentingan yang berbeda dalam kolaborasi manajemen lingkungan mungkin memiliki kepentingan yang berbeda. Misalnya pemerintah mungkin tertarik untuk melindungi lingkungan, sedangkan perusahaan mungkin tertarik untuk mengurangi biaya. Perbedaan kepentingan ini dapat menjadi hambatan untuk mencapai kesepakatan. Kedua, ada kekurangan kepercayaan. Pemangku kepentingan yang berbeda dalam kolaborasi manajemen lingkungan mungkin tidak saling percaya. Misalnya, masyarakat mungkin tidak percaya pada perusahaan untuk mengelola lingkungan secara bertanggung jawab. Kekurangan kepercayaan ini dapat menghambat komunikasi dan kerjasama. Terakhir itu ada kekurangan sumber daya. Kolaborasi manajemen lingkungan dapat membutuhkan sumber daya yang signifikan, seperti waktu, uang, dan tenaga kerja. Pemangku kepentingan mungkin tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kolaborasi. Adapun salah satu contoh dari kolaborasi manajemen lingkungan adalah Greenpeace. Greenpeace adalah sebuah organisasi lingkungan non-pemerintah yang independen yang berbasis di Amsterdam, Belanda. Greenpeace mengacu aksi lingkungan dan kekerasan, konfrontasi damai, dan penelitian untuk mengungkap masalah lingkungan global dan mengembangkan solusi untuk masa depan yang hijau dan damai. Kemitraan untuk keberlanjutan. Yang pertama adalah The Eco Center Project. The Eco Center Project merupakan inisiatif dari Coca-Cola Company bekerjasama dengan berbagai mitra untuk tujuan menyediakan akses terhadap air bersih, tenaga surya, konektivitas internet, dan kebutuhan dasar bagi masyarakat di daerah yang kurang terlayani. Eco Center adalah kios modular yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dan bersumber daya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap komunitas. Pusat-pusat ini biasanya menawarkan air minum yang aman, layanan kesehatan, sumber daya pendidikan, dan peluang bisnis yang mendorong keberlanjutan dan pengembangan masyarakat. Setiap eco center dirancang berkelanjutan menggunakan panel surya sebagai energi, penjernih air, dan menyediakan ruang untuk berkumpul masyarakat dan kewirausahaan.
Yang kedua itu ada protokol Nashikatsura. Protokol ini dibuat oleh pemerintah Jepang untuk menemukan pemikiran keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga itu ada program Green Community. Program Green Community ini mengacu pada serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan di komunitas atau masyarakat tertentu. Program-program ini fokus pada berbagai aspek keberlanjutan termasuk pengelolaan limbah, konservasi energi, penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, pertanian berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, pendidikan lingkungan, dan kesadaran akan masalah lingkungan. Tujuan utama dari program Green Community ini adalah mengurangi dampak lingkungan, mengedukasi dan meningkatkan kesadaran, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menciptakan model perilaku berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu perangkat manajemen lingkungan untuk masa depan. Yang pertama itu adalah penerapan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan seperti panel surya dan turbin angin dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan. Teknologi ini berfokus pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien, pengurangan emisi gas rumah kaca, perlindungan habitat alami, dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan secara keseluruhan. Beberapa contoh penerapan teknologi ramah lingkungan meliputi yang pertama, energi terbarukan. Penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, atau geotermal untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon. Yang kedua itu adalah pengelolaan limbah. Teknologi pengelolaan limbah yang canggih seperti daur ulang yang lebih efisien, pengurangan limbah plastik, dan inovasi dalam pengelolaan sampah organik. Yang ketiga itu adalah pembangunan berkelanjutan. Teknologi untuk bangunan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan seperti desain bangunan yang mengoptimalkan pencahayaan alami, sistem pendingin yang efisien, dan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan. Selain itu ada juga manajemen air. Manajemen air ini mencakup pengelolaan siklus hidrologi, distribusi air, penggunaan air secara bijaksana, perlindungan sumber air, dan penanganan limbah air. Manajemen air merupakan bagian penting dalam manajemen lingkungan, dan perusahaan-perusahaan harus memperhatikan penggunaan ketersediaan dan sumber air. Beberapa aspek utama dari manajemen air meliputi pengelolaan sumber daya air, yaitu memantau, mengatur, dan melindungi sumber daya air seperti sungai, danau, dan akuafer. Ini melibatkan pengaturan penggunaan air untuk kebutuhan pertanian, industri, komersial, dan rumah tangga. Yang kedua itu adalah efisiensi penggunaan air. Mengadopsi teknologi dan kebijakan untuk mengurangi pemborosan air baik dalam pertanian, industri, maupun kebutuhan domestik. Yang terakhir adalah manajemen bencana air. Menghadapi banjir, kekeringan, dan masalah lain yang terkait dengan air dengan cara proaktif. Ini mencakup perancangan tanggap darurat, pembangunan infrastruktur untuk mitigasi risiko bencana, dan penyusunan kebijakan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Yang terakhir itu adalah transportasi berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan mengacu pada sistem transportasi yang dirancang dan dioperasikan dalam memperhatikan dampak lingkungan. Perusahaan dapat mempromosikan jalur transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan penggunaan kendaraan audio bersama. Beberapa strategi dalam transportasi berkelanjutan termasuk yang pertama itu penggunaan kendaraan ramah lingkungan dengan meningkatkan penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti mobil listrik, kendaraan hibrida, dan kendaraan dengan bahan bakar alternatif untuk mengurangi emisi gas buang. Yang kedua itu adalah transportasi publik yang efisien dengan mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih efisien seperti kereta api, bus cepat, atau sistem kereta bawah tanah yang dapat mengurangi jumlah kendaraan perorangan di jalan raya. Yang terakhir itu adalah teknologi untuk transportasi cerdas, menggunakan teknologi seperti sensor, pemantauan lalu lintas secara cerdas, dan sistem manajemen transportasi yang terhubung untuk mengoptimalkan penggunaan jalan dan mengurangi kemacetan. Peran para pihak dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama itu adalah LSM, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. LSM lingkungan seringkali memainkan peran penting dalam advokasi menggalang dukungan masyarakat dan melakukan aksi konkret untuk kelestarian lingkungan. Mereka seringkali menjadi suara bagi lingkungan dan melakukan pekerjaan lapangan untuk melestarikan habitat dan ekosistem. Dalam pendidikan dan peneliti, institusi pendidikan dan peneliti berperan dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya lingkungan dan cara-cara untuk menjaga keberlanjutannya. Mereka juga berkontribusi dalam penemuan solusi inovatif untuk masalah lingkungan. Yang ketiga itu adalah pengusaha. Sektor industri dan bisnis memiliki tanggung jawab besar dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Mereka dapat mengadopsi teknologi ramah lingkungan, meminimalkan limbah, dan mengurangi emisi dalam proses produksi mereka. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah memiliki peran besar dalam merancang kebijakan, regulasi, dan hukum lingkungan. Mereka bertanggung jawab dalam mengatur penggunaan sumber daya alam, menjaga kebersihan lingkungan, dan memastikan kebutuhan industri dan masyarakat terhadap standar lingkungan. Kesimpulannya, lingkungan kita adalah warisan kita dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Alat manajemen lingkungan dan kemitraan untuk keberlanjutan adalah dua cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan memperbaiki bumi kita. Kolaborasi dalam manajemen lingkungan sangat diperlukan, dan dari kemitraan yang sukses, perusahaan dapat terus belajar dan meningkat untuk menuju kepada tujuan yang berkelanjutan. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.